Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, semoga juga bisa mengikuti agenda webinar pada pagi hari ini sampai mungkin siang nanti. Inti dari webinar kali ini tentu tidak jauh dari program menuju ke agenda percepatan ataupun digitalisasi di PTPN Group itu sendiri, dan semua itu bermula dari data. Nah, data itu ada banyak sekali jenisnya, kemudian ada banyak sekali jenis platform pengolahannya, dan salah satu yang sedang ramai digunakan ya, karena kenapa ramai digunakan ya, karena keunggulannya itu memang banyak dan bisa masuk ke dari semua lini bidang. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran abang-abang semua pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, tanggal 4 Februari 2026, kita kembali lagi untuk sharing knowledge mengenai GoDigi series yang ke-6, mengenai Python Mastery dari otomatisasi tugas hingga membangun dashboard yang interaktif, yang disampaikan oleh Pak Dede Yudo Kurniawan, seorang subject matter expert dari PT LPP Agro Nusantara pada hari Rabu 28 Januari 2026. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan share untuk materinya, sekalian nanti kita bisa mendengarkan sama-sama. Di sini ada Python Mastery from Data to Visualization. Untuk pengantar, permasalahan pertanian pada saat ini yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan oleh bidang keilmuan pertanian itu sendiri. Dia butuh dukungan dan bantuan keilmuan lain seperti matematika, statistika, ilmu komputer, data science, sampai dengan robotik. Hal ini disampaikan oleh Rektor IPB University yang sekarang sudah menjadi Kepala BRIN, Profesor Arif Satria. Nah, hal ini sejalan dengan inisiatif digitalisasi yang sedang dijalankan oleh entitas seperti PTPN Group, yaitu Health Monitoring, salah satu dari use case dalam RSTI PTPN Group. Nah, apa itu Python? Mungkin sekilas gambarnya seperti ular ya, tapi mari kita lihat. Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Beberapa alasan utama kepopulerannya meliputi, yang pertama itu filosofi desainnya dirancang dengan fokus pada kesederhanaan, keanggunan, dan keterbacaan kodenya. Ekosistem dan fleksibilitas Python itu memiliki keunggulan dibandingkan bahasa lain seperti R karena aplikabilitasnya lebih luas di berbagai bidang, seperti web development, yaitu menggunakan kerangka kerja atau framework seperti Django dan Flash. Kemudian data science didukung oleh library yang kuat seperti di ekosistem dan fleksibilitas Python. Dan yang terakhir ini game development, memungkinkan pembuatan aplikasi multimedia melalui Pygame. Ya, mungkin yang sering suka game seperti teman-teman sudah familiar dengan Python ini. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang hierarki pengolahan data menjadi keputusan bisnis. Di slide ini kita bisa melihat ada diagram ya, bagaimana hierarki pembuatan keputusan itu didasarkan dari data yang pertama sekali dikumpulkan. Kita bisa melihat dari piramida ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang paling bawah itu adalah data sources. Materi ini menjelaskan bagaimana data mentah ditransformasikan menjadi nilai strategis bagi organisasi. Tahap awalnya itu yang paling dasar itu mengumpulkan berbagai sumber data transaksional, operasional, dan lingkungan. Kemudian masuk ke tahap pengolahan. Data aggregating meliputi pre-processing dan warehousing atau penggunaan data dan pengumpulannya. Terus masuk ke data analisis, melakukan eksplorasi data dan penerapan machine learning. Dan yang terakhir itu tujuan akhirnya mendukung pengambilan keputusan atau decision making yang berbasis data guna meningkatkan potensi bisnis. Di sini sudah dijelaskan tadi bagaimana kita mulai belajar untuk Python. Ada collaboratory, zero configuration required, access to GPU free of charge, easy sharing, dan whether you are a student, a data scientist, or an AI researcher, collab can make your work easier. Oke, mungkin untuk pengantar dari sini cukup jelas ya, abang-abang dan kawan-kawan semua. Bagaimana? Oke. Saya rasa untuk sharing knowledge-nya kita rangkumkan sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kehadiran abang-abang semua. Mudah-mudahan GoDigi series ke-6 ini dapat bermanfaat bagi kita. Sampai bertemu lagi nanti di GoDigi series ke-7. Terima kasih, selamat pagi ya abang-abang semua.